Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sebuah desa ada seorang penuntua, ya, yang dikenal bijaksana. Setiap hari ia duduk di depan rumahnya dan menenun berbagai macam kain dengan motif-motif yang indah. Orang-orang di desa sering datang kepadanya untuk membeli kain. Tetapi tidak hanya membeli, Bapak Ibu, Saudara, mereka datang untuk meminta nasihatnya. Suatu hari, sekelompok penduduk desa yang sudah lama berselisih datang kepadanya. Mereka ingin meminta solusi karena sebuah konflik kecil di antara mereka yang terus membesar, sehingga membuat hubungan antar tetangga itu menjadi tegang. Bapak Ibu, sang penenun tua ini tidak langsung memberikan jawaban atas apa yang disampaikan kepada orang tua ini. Sebaliknya, orang tua ini, Bapak Ibu, ia mengambil beberapa gulungan, ya, beberapa gulungan benang dari berbagai warna, dan kemudian perempuan orang tua itu mulai menenunnya. Nah, setiap benang itu mewakili individu yang berbeda dengan warna dan tekstur yang unik. Ketika tenunan mulai terbentuk, orang-orang bisa melihat bagaimana pola, ya, yang indah yang muncul dari benang-benang yang beda. Setelah selesai, perempuan ini, orang tua ini berkata, setiap benang di sini berbeda. Namun, ketika disatukan, mereka membentuk satu kain yang kuat dan indah. Demikian juga dengan kalian. Ya. Meski kalian memiliki perbedaan, kasih itu adalah tali pengikat yang menyatukan hati, yang membuat hubungan kalian lebih kuat. Kasih tidak menghapus perbedaan, tetapi ia membuat semuanya bekerja bersama untuk kebaikan. Ketika mendengar itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penduduk desa pun mulai merenung. Mereka menyadari, ya, bahwa perbedaan di antara mereka tidak seharusnya menjadi alasan untuk terpecah, tetapi justru saling untuk melengkapi. Dengan kasih, mereka mulai berdamai dan belajar untuk menghargai satu sama yang lain. Seperti benang-benang yang berbeda tadi, tetapi bersatu, ya, dalam satu tenunan yang sangat-sangat indah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kasih sejati? Atau bagaimana kasih menyatukan kita dalam dunia yang terpecah? Di hari Natal sekarang ini, tema kita, kasih sejati itu menyatukan kita. Mari Bapak Ibu, saya ingin
membagikan. Apa sih pengertian kasih sejati? Kasih sejati menurut Alkitab adalah kasih yang murni, kasih yang tanpa pamrih, dan penuh pengorbanan, yang berakar dari sebuah relasi, sebuah hubungan antara manusia dan Allah, serta dan akhirnya terwujud sebuah hubungan antar manusia. Kasih sejati tidak didasarkan pada perasaan. Kasih sejati tidak berdasarkan pada apakah kita lagi baik, atau bahasanya apakah kita lagi mood. Tidak. Tidak juga didasarkan pada keinginan pribadi. Melainkan, Bapak Saudara, merupakan sebuah panggilan untuk memberi dan mengasihi tanpa syarat. Dalam Alkitab, memberikan berbagai penggambaran tentang kasih sejati yang mencerminkan sifat kasih Allah yang sempurna. Dan saya rindu pada malam hari ini, di hari Natal ini, biarlah kita semua memiliki kasih yang sejati. Karena kasih yang sejati itu akan bisa menyatukan kita dari berbagai perbedaan, dari berbagai latar belakang, dari berbagai status sosial, dan sebagainya. Bapak Ibu, ada beberapa prinsip kasih sejati menurut Alkitab. Saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu, tetapi poin-poin ini saya berharap Bapak Ibu menangkapnya. Apa yang diajarkan, yang kita bisa ketemukan dari Alkitab tentang prinsip kasih yang sejati? Yang pertama, ya, prinsip kasih yang sejati menurut Alkitab yang pertama adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Kasih sejati adalah kasih yang rela mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain. Ya. Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang sepertinya mauan, ya, Bapak Ibu jangan tafsirkan, jangan pikir itu karena saya. Tetapi bisa jadi orang itu memiliki kasih yang sejati seperti itu. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kebaikan orang lain, supaya orang lain itu bisa tersenyum, supaya orang lain itu bisa tertawa. Coba perhatikan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 Bapak Ibu. Di sana dijelaskan tentang karakter kasih. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, ini karakter daripada kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dalam ayat ini Bapak Ibu, kita mendengarnya, kasih digambarkan sebagai sesuatu yang penuh kesabaran. Kasih yang digambarkan dengan kemurahan. Kasih yang digambarkan dengan rela memaafkan.
Kasih yang digambarkan yang tidak berfokus kepada keuntungan pribadi. Itu namanya kasih sejati yang Alkitab ajarkan kepada setiap kita. Bapak Ibu, seringkali yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu, kadang-kala kita maunya orang itu mengerti kita. Ya. Dan kita tidak mau mengerti tentang orang lain. Kita hanya mau mengerti tentang kebutuhan kita. Kita tidak mau mengerti tentang kebutuhan orang lain. Ya. Hari ini kita diingatkan dalam Natal ini, kasih sejati itu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kasih sejati seperti apa yang Alkitab ajarkan? Kasih yang berakar dari kasih Allah. Ya. Sumbernya, kasih kita ini berakar dari kasih Allah. Nah, kasih sejati Bapak Ibu adalah sebuah respon kita terhadap kasih Allah yang telah lebih dulu itu mengasihi kita. Kata firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mengapa kita mengasihi orang lain? Bapak Ibu, karena berakar dari kasih Allah. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi juga kepada orang lain. Nah, kasih sejati di sini Bapak Ibu berasal dari kasih Allah yang tanpa batas. Tidak ada batasnya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia melalui karya penebusan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Bahwa kasih Allah dinyatakan dalam pemberian anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Itu adalah kasih yang sejati. Kasih yang berasal dari kasih-Nya Allah. Bukan berasal dari kasih-Nya manusia. Bapak Ibu, saya ingin mengajak, ketika orang memiliki kasih sejati, Bapak Ibu jangan terkagum pada di situ. Tetapi melihat sesuatu yang paling mendasar, sesuatu yang paling penting. Ternyata orang itu memiliki kasih yang sejati. Kita senang. Ya. Kita bersuka cita. Tetapi ada orang yang mau berkorban untuk kesenangan kita, untuk kesukaan kita. Kita tidak boleh mandek. Kita tidak boleh berhenti pada saat kita senang. Tetapi kita harus ingat, ada pribadi-pribadi, ada orang-orang yang mau berkorban untuk kita ini bisa senang. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu yang dinamakan dengan kasih yang sejati. Yang ketiga Bapak Ibu, kasih yang sejati adalah kasih yang mengorbankan diri. Jadi kasih yang sejati ini ditandai oleh pengorbanan. Ya. Kalau kau berkata kepada siapa saja, kalau tidak ada namanya pengorbanan, itu kasihnya palsu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kayaknya orang ini mengasihi Tuhan. Mau enggak orang yang seperti ini berkorban untuk Tuhan? Kenapa? Karena kasih sejati itu ditandai oleh pengorbanan.
sebagaimana Yesus mengasihi kita dengan memberikan hidupnya. Yohanes 19 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, saya percaya. Saya senang, saya bangga. Ya, saya kemarin pernah cerita. Pak Ginting, kita makan gorengan ini, keringat kita kumpulkan. Ya kira-kira begitu, Pak Ginting ya. Sesuatu kita kumpulkan, hanya kita bisa makan yang seperti ini. Apa itu? Sebuah pengorbanan. Opung bilang, saya bilang, Pak Opung, ini AC kita sudah mulai ngadat-ngadat. Opung bilang, Pak Pendeta, kapan kita bisa AC yang baru? Ya. Bapak Ibu, kita ngobrol-ngobrol pernah ditawari 2 PK. Saya bilang di sini cukup kalau 2 PK 3 biji. Ya. Tapi persoalannya Bapak Ibu, bisa nggak kita bayar untuk menghidupkan 3 PK itu? 3 AC. Jadi ada 6 PK. Ya. Bapak Ibu, kenapa? Saya percaya Tuhan itu selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, Bapak Ibu, jangan ragukan itu. Ketika kita punya sebuah kebutuhan, Tuhan itu pasti akan menyediakan. Ya, tetapi persoalannya Bapak Ibu, di kapasitas seperti ini, kita bisa enggak? Kenapa kita tidak diberikan lebih daripada kapasitas yang ada? Bisa jadi karena kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Kenapa kita tidak mampu? Masa kita tidak bisa? Terlalu bisa. Asalkan kita ini punya kasih sejati, kasih yang mau berkorban. Sebagaimana Yesus yang sudah teladankan, contohkan kepada setiap kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, saya sebagai gembala sidang, apapun saya bersyukur. Saya senang, saya memberikan apresiasi kepada kita jemaat. Ya, kita Natal pada tanggal 1 kita bisa mengajak seluruh jemaat. Kemarin kita Natalan di Swiss Bell, semua kita juga bisa Natalan bersama-sama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gereja kita, karena setiap kita itu punya kasih yang sejati, yang mau berkorban, yang mau memberikan sesuatu buat orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara, kasih sejati itu mengutamakan orang lain, ya. Bersedia melakukan pengorbanan yang nyata demi kebaikan orang lain. Itu harus dipunyai oleh setiap kita. Jangan kasih kita kasih yang palsu. Hanya pinternya, hanya jagonya kita nyanyi, aku mengasihi. Tetapi tidak ada sebuah tanda ya yang nyata daripada wujud kasih kita kepada Tuhan. Jadi kasih sejati yang menurut Alkitab yang ketiga adalah kasih yang mengorbankan diri. Yang
Keempat Bapak Ibu, kasih yang mengampuni. Salah satu aspek yang penting dalam kasih sejati adalah kesediaan untuk mengampuni. Ya. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengampuni? Adakah kesediaan Bapak Ibu untuk mengampuni orang yang sepertinya membuat Bapak Ibu tidak tenang, membuat Ibu tidak nyaman, dan sebagainya. Atau membuat Bapak Ibu diperlakukan tidak baik dengan siapa saja. Kesediaan untuk mengampuni. Bapak Ibu, biarlah di penghujung tahun ini, kalau mungkin satu dengan yang lain ada kesalahan, saya rindu melalui Natal malam hari ini, kita memiliki yang namanya kasih yang mengampuni. Kita tidak ingat-ingat lagi tentang kesalahan, tentang pelanggaran orang lain. Jangan bawa ke tahun yang baru. Biarlah di lembaran yang baru, Bapak Ibu, sungguh-sungguh baru. Semua sampah-sampah di tahun 2024 kita tinggalkan, kita buang. Sehingga tidak ada lagi dalam hati kita kasih-kasih virus-virus yang sesuatu yang buruk yang masih tinggal kepada setiap kita. Kata Rasul Paulus mengatakan tentang mengampuni, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atasnya semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Gereja ini, kebersamaan kita akan eksis kalau kita punya yang namanya kasih sejati. Kasih sejati tidak menyimpan dendam, tidak mendendam, tetapi selalu siap untuk mengampuni dan mau juga berdamai satu dengan yang lain. Berikutnya, kasih sejati adalah kasih dalam tindakan, bukan sekedar kata-kata. Bapak Ibu, seperti yang katakan, kasih sejati itu bukan hanya sebuah ucapan, ya, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan. Tindakannya harus nyata. Kalau tidak, Bapak Ibu, dipertanyakan kasihmu. Kasihmu palsu. Kasihmu pura-pura seperti itu. Dan saya tidak ingin, ya, kasih kita, biarlah kita kuburkan yang pura-pura itu di tahun 2024. Kita sungguh-sungguh memiliki sebuah kasih yang ada sebuah tindakan. Tidak hanya sekedar sebuah ungkapan, tidak hanya sebuah pernyataan, tidak hanya sekedar sebuah kata-kata saja seperti itu. Kita diingatkan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, Bapak Ibu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tunjukkan, ya, melalui perbuatanmu yang nyata dan tindakanmu yang tulus kepada orang lain. Itu adalah kasih yang sejati. Kesimpulannya Bapak Ibu, kasih sejati menurut Alkitab adalah kasih yang memancarkan dari Allah. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, yang sabar, yang mengampuni, yang diwujudkan dengan sebuah tindakan. Kasih sejati itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mencari kebaikan orang lain dan menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan cari kesalahan-kesalahan orang lain. Habis waktu kita. Mari kita belajar bagaimana hidup kita menjadi benar. Supaya nanti nampak kebenaran dari sesuatu yang kita hidupi seperti itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Kasih inilah yang menjadi inti dari ajaran Kristen.
Seperti yang diajarkan Yesus dalam perintah kasih yang terbesar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita, biarlah kasih sejati itu yang menjadi garis bawahi hari ini Bapak Ibu, itu kasih dalam sebuah tindakan. Mari kita mau belajar untuk mengampuni secara nyata. Mari kita mau melayani. Mari kita mau berbagi. Ya. Mari kita membangun sebuah hubungan yang positif kita dengan sesama. Jangan hanya habiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang tidak penting di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus sudah memberikan teladan bagi setiap kita. Bagaimana Yesus menunjukkan kasih sejatinya melalui tindakan-tindakannya. Dia memberikan nyawanya bagi kita manusia. Dia melayani orang sakit. Dia mengampuni dosa setiap kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kasih sejati itu menyatukan kita. Kasih sejati mengatasi perbedaan dengan menerima dan menghargai setiap individu apa adanya. Setiap kita itu seperti benang yang warnanya macam-macam. Tetapi kalau kemudian kita tenun, kita rangkai, itu menjadi sebuah bahan yang kemudian sangat indah motifnya, ya, dan sangat kuat seperti itu. Kasih ini membangun sebuah persatuan melalui pengampunan, melalui kerendahan hati, dan melalui pengorbanan. Ya. Dengan kasih yang tulus, sebuah komunitas seperti gereja, Bapak Ibu, kita akan bisa diterima, kita akan bisa dihargai, kita bisa didukung tanpa memandang latar belakang dari masing-masing setiap kita. Kasih sejati melampaui batas-batas duniawi, ya, menjadi dasar bagi terciptanya sebuah harmoni dan kebersamaan yang sejati dalam sebuah kebersamaan. Memang harus kita akui, untuk mewujudkan itu, pasti kita akan menghadapi yang namanya tantangan dalam kita mengasihi. Apa tantangan itu? Bisa jadi ketidaksetujuan. Bisa jadi seperti sebuah prasangka. Bisa jadi terjadi sebuah kebencian. Itu tantangan yang bisa kita temui dalam kita mengasihi. Curiga. Ya. Nanti kalau dia Pak Hadi dekat-dekat dengan dia, bisa-bisa nanti dia dan sebagainya. Itu menghadapi tantangan dalam kita mengasihi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apakah kita mau mundur? Atau kita tidak menghiraukan semuanya itu? Kita harus akui bahwa mengasihi sesama itu tidak selalu mudah. Tetapi bukan kemudian kita mundur dan kita tidak mau mengerjakan sesuatu. Mari saya mengajak kepada setiap kita jemaat Bapak Ibu, biarlah melalui Natal malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mempraktekkan kasih sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira seperti apa? Kalau ada orang yang asing, kalau ada orang yang baru, mari kita menyambutnya dengan hangat. Ya. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan, mari kita membantu mereka kepada setiap mereka yang membutuhkan. Ya. Ini hanya bisa dikerjakan, ini hanya bisa dilakukan kalau kita ini punya kasih sejati. Kita mau mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dan contoh yang lain Bapak Ibu, mari kita mencari satu orang yang dapat
mereka yang dapat kita layani dalam minggu-minggu ini. Biarlah kita tidak hanya menyatakan mengasihi, tetapi mari kita wujudkan kasih sejati kita, dan biarlah itu kemudian menyatukan sebuah kebersamaan kita. Apapun perbedaan kita, apapun latar belakang kita, kasih itu yang menjadi pengikatnya. Kalau kebersamaan kita akan kuat, tidak mudah rapuh, kalau kita memiliki yang namanya kasih sejati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu